Oke sobat sekalian, kembali ya kita lanjutkan video tutorial cara mengakseskan dapodik dan kita bahas terkait dengan rombongan belajar yang masih invalid ya. Nah, kemarin kita sudah bahas rombongan belajar di peserta didik. Nah, di sini kembali ya satu invalid ya, ada peserta didik yang belum masuk ke rombongan belajar atau dengan kata lain pada menu validasi rombongan belajar dan jadwal ini data rombongan belajar masih kosong ya. Oke, kita langsung meluncur saja. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Tapi seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Oke, sobat sekalian langsung saja ya. Bagi teman-teman yang baru datang mungkin baru melihat channel ini, di sini sudah banyak sekali tutorial bagaimana cara mengerjakan dapodik mulai dari awal hingga akhir. Ada playlist dapodik pada channel YouTube Schoolpedia ini ya. Oke, kita lagi kembali di sini. Langsung saja untuk menyelesaikan rombongan belajar. Jadi rombongan belajar ini terbagi menjadi dua teman-teman, reguler dan ekskul. Reguler ini adalah kelas ya, rombongan belajar yang intra ya, yang kelas. Kalau ekskul ini ekstrakurikuler ya, tentu teman-teman paham lah ekstrakurikuler itu rombongan apa ya, rombongan belajar apa ya. Jadi kita pilih dulu yang reguler. Setelah kita pilih yang reguler ini teman-teman sekalian, nah di sini memang masih kosong ya, memang masih kosong sehingga pada validasi lokal tadi di sini disampaikan data rombongan belajar di sini masih kosong ya, kosong. Nah, dan di validasi peserta didik juga belum masuk ya, 50 atau muridnya belum masuk ke rombel ya. Nah, memang tepat kita kembali ke rombongan belajar reguler. Nah, cara untuk menambahnya teman-teman ada cara yang cepat, yaitu teman-teman bisa klik saja di sini menu aksi, kemudian klik kenaikan kelas. Nah, klik kenaikan kelas. Nah, kenapa pilih ini? Ya karena nanti teman-teman akan otomatis ya menaikkan kelas yang setelah kemarin kelas 1 sekarang naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, kelas 4 naik kelas 5, kelas 5 naik kelas 6 ya. Kita klik di sini, kita mulai dari kelas 1 ya. Ini semester 2 tahun ajaran kemarin ya, jadi kelas 1 ya kita simpan dan tutup, naik kelas dari semester 2 ya. Kita klik simpan dan tutup, ya. Nah, sehingga nanti kelas 1 akan naik ke kelas 2 ya. Nah, ini. Nah, sekarang kelas 2 naik. Nah, sekarang kita tambah lagi teman-teman, menu aksi lagi, naikkan kelas, kita pilih lagi. Kalau tadi kelas 1 sekarang kelas 2, jadi naik ke kelas 3 ya. Kita klik simpan dan tutup, yes. Nah, begitupun seterusnya ya, kelas 3 sudah, kemudian kita lanjut untuk kelas, berikutnya, kenaikan kelas, di kelas 2 sekarang kelas 3 ya, kita naik ke kelas 4, pada tutup, yes. Oke, tambah ke kelas 4, sekarang yang naik ke kelas 5. Sekarang kita pilih yang naik ke kelas 5 berarti dari kelas 4, naik ke kelas 5, kita simpan dan tutup, yes. Oke. Nah, seperti ini. Lanjut lagi sekarang naik ke kelas 6 berarti dari kelas 5. Kelas 5. Ya, simpan dan tutup. Yes. Nah, lengkap ya kelas 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, untuk kelas 1 nanti baru teman-teman tambahkan secara manual ya, tambahkan rombel ya, kelas, kemudian eh tingkatnya, kelas berapa ya diisi dan kurikulumnya isi ya, dan seterusnya. Misalkan saya contohkan di sini kelas 1 ya. Nah, kurikulumnya, nama rombelnya dan seterusnya ya. Itu untuk menambahkan kelas 1 teman-teman ya, karena ini hanya apa namanya? Masih tutorial ya untuk memberikan contoh ke teman-teman dan saya nanti mau menyiapkan khusus untuk menambahkan data kelas 1 ya. Jadi simak lagi nanti di video selanjutnya, kita belum fokus ke kelas 1 jadi kita masih fokus untuk menaikkan kelas terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Kita refresh lagi ini teman-teman. Ya, jadi ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, biasanya kalau kelas atau guru kelasnya itu tetap, ya, maka teman-teman harus mengubah wali guru kelasnya di sini. Tinggal diubah saja, cara mengubahnya cukup gampang. Tinggal pilih wali guru kelasnya di sini, klik ubah siapa wali kelasnya, ya. Oke, kemudian di sini juga untuk wali kelasnya tinggal diubah.
Nah, sama kelas 4 juga tinggal disesuaikan ya, karena naik kelas ini biasanya akan otomatis merubah atau wali kelasnya nempel ya. Kalau kemarin kelas 3 naik kelas 4, wali kelasnya tetap. Misalkan teman-teman terjadi pergantian guru ya, tinggal diedit seperti ini teman-teman ya. Tinggal disesuaikan ya, sehingga akan sesuai dengan data yang teman-teman terbaru ya. Tuh kita pilih lagi, ya ini. Nah seperti ini juga sudah ya, tinggal disimpan. Tetapi juga biasanya di sini ruang ya, ruangnya juga nempel di kelas kemarin ya, atau masih di yang lama ya. Di sini kelas 6 ruang kelasnya ruang kelas 5. Jadi perlu diupdate juga, diubah ya agar sesuai dengan yang terbaru ya. Ruang ini kelas 5 ya, jadi intinya disesuaikanlah. Sesuaikan, dan ini kelas 3, ini kelas 2. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi setelah dinaikkan kelas, diubah, diedit wali guru kelasnya dan ruangannya ya. Jangan lupa seperti itu ya. Kalau sudah, nah, boleh disimpan di sini ya, simpan untuk perubahannya. Nah, nanti akan notifikasi disimpan seperti ini teman-teman sekalian ya. Dan jika sudah, maka teman-teman untuk kelasnya sudah ada ya. Teman-teman bisa dicek misalkan di sini, klik di anggota rombel, nanti otomatis ya muridnya sudah terdata di sini. Jadi teman-teman tidak repot-repot lagi untuk menarik ya murid memasukkan ke rombelnya ya. Jadi ini ya teman-teman sekalian, sekarang kita cek lagi di validasi. Jadi lokal ya, ini apakah masih invalid, kita refresh. Nah, sudah hilang invalidnya. Dan rombongan belajar ini yang tadi data rombel kosong, kita klik refresh. Nah, ini masih ada data invalid ya, belum ada pembelajaran ya. Nah, di video selanjutnya kita akan tambahkan ya untuk mengerjakan data atau menyelesaikan terkait dengan pembelajaran atau mengisi jam pelajaran, atau menginputkan jam pelajaran ya yang ada pada rombongan belajar ya di menu pembelajaran ini teman-teman ya, di menu pembelajaran ini. Nah seperti ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Dari itu teman-teman sekalian bisa pantengin terus di channel ini. Bila mana teman-teman belum like dan subscribe, segera pencet. Bila mana teman-teman menurut teman-teman ini video ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian ya, karena Schoolpedia ini untuk sekolah Anda, untuk sekolah kita semua, untuk sekolah di Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat, tutorial yang bermanfaat. Bila mana ada yang kurang jelas, kurang paham, sampaikan di komen, nanti kita akan bahas sesuai dengan permasalahan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan bahas tentang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.